Selamat pagi teman-teman, sahabat pelajar dan pejuang halal ya, dan pejuang skripsi. Kita masuk pada kegiatan pengerjaan pada RAL atau rancangan acak lengkap. Nah, di sini ada rumus untuk penentuan jumlah ulangan dan jumlah perlakuan, teman-teman. Nah, di sini kalau kita buat pengamatan atau untuk penelitian, kita sudah harus menentukan berapa sih jumlah perlakuannya. Misalnya di sini saya contohkan, saya punya 5 perlakuan. Nah, berapa sih jumlah ulangannya? Nah, jumlah ulangannya ini didapatkan dari rumus ini. T dikalikan R-1 lebih besar atau sama dengan DP galet 15. Nah, cara pengerjaannya kita tinggal masukkan jumlah perlakuan kita. Jumlah perlakuan kita tadi adalah 5 ya, P1 hingga P5, kemudian dikalikan R dikurangi 1 lebih besar sama dengan 15. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan mengalikan 5 kalikan R sama dengan 5R, kemudian 5 dikalikan min 1 sama dengan min 5 lebih besar sama dengan 15. Maka hasil selanjutnya 5R kita keluarkan, kita letakkan di sebelah kiri. 5R lebih besar sama dengan 15 ya. Kemudian min 5 nya kita pindahkan sebelah kanan, otomatis dia harus berubah jadi plus karena pindah tempat. Maka 15 plus 5. Maka R sendiri itu lebih besar sama dengan 15 tambah 5 yaitu sama dengan 20 dibagi 5, maka R sama dengan 4. Nah, di sini sudah benar teman-teman, jumlah ulangannya ada 4. Nah, di sini pada soal analisis ANOVA RAL ini, pada hasil perhitungannya saya sudah mengamati, saya sudah memberikan hasil contoh pengamatan pada anakan umur padi umur 40 HST ya, hari setelah tanam. Nah, di sini saya sudah punya data. Ada data dari perlakuan P1 hingga P5, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan keempat. Nah, pertama-tama teman-teman harus membuat jumlahnya dulu. Jumlah dari setiap perlakuan ini berapa, kemudian jumlah dari setiap ulangan ini berapa. Dan yang terakhir, saudara harus membuat jumlah dari keseluruhan. Artinya 276 ini merupakan jumlah dari ini semuanya yang saya blok ini. Maka ini saya jumlahkan sama dengan ini. Yang ini jumlah 59 ini saya dapatkan dengan menjumlahkan seluruh perlakuan P1 pada semua ulangan, itu sama dengan 59. Nah, kemudian kita masuk pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA kita harus mengerjakan DB derajat bebas ya, JK, KT, F hitung, kemudian ada perlakuan, ada FK, ada KK. Nah, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan apa sih kepanjangan dari setiap yang harus kita cari ini. Ada DB, ada JK, ada KT, F hitung, FK, KK, dan sebagainya. Oke, diperhatikan ya teman-teman. Nah, T itu merupakan treatment atau perlakuan kita. Kemudian R merupakan application atau ulangan. Sedangkan FK itu merupakan faktor koreksi atau correction factor. Kemudian setelah itu ada KK, koefisien keragaman. Kemudian ada DB, derajat bebas ya teman-teman. Kemudian ada JK atau sama dengan jumlah kuadrat, nama panjangnya. Kemudian ada KT, ini kuadran tengah. Dan GT atau grand total atau jumlah keseluruhan. Nah, jadi teman-teman harus memahami yang ada di sini. Setelah saudara paham ini semuanya, maka nanti kita bisa langsung masuk pada rumus, pada tabel ANOVA. Nah, sekarang kita akan mencari semua yang ada di sini ya teman-teman. Ada DB, JK, KT, F hitung, kemudian notasi, F tabel, dan FK dan KK seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita mengerjakan DB, JK, KT, F hitung dan sebagainya, kita kerjakan dulu FK-nya. FK ini merupakan faktor koreksi ya teman-teman. Jadi faktor koreksi kita gunakan dan kita kerjakan pertama. Nah, rumusnya sangat mudah sekali teman-teman. Rumusnya adalah ini. Jadi kita mencari FK ini sama dengan GT kuadrat dibagi T kalikan R. Grand total kuadrat atau jumlah keseluruhan kuadrat dibagi perlakuan dikalikan ulangan. Nah, teman-teman tinggal lihat aja di atas tadi ya, data yang di atas GT ini yang mana, T yang mana, R yang mana. Nah, kita lihat di atas. GT ini teman-teman, jumlah kuadrat. T-nya berapa? T itu adalah jumlah perlakuan, yaitu jumlahnya ada 5, ada P1, P2, P3, P4, P5. Ini adalah jumlah T-nya, T-nya ada 5. Kemudian
R-nya, replication-nya atau ulangannya ada berapa ya? Ada U1, U2, U3, U4. Jadi ulangannya ada 4. Kita masukkan lagi pada rumus. Jumlah keseluruhan kita kuadratkan, kita bagi T kalikan R sama dengan 3808,8. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita masuk pada rumus mencari DB perlakuan ya. Jadi kita sudah dapatkan FK, kita masuk mencari DB perlakuan, DB galat, dan DB total. Oke, rumus DB perlakuan mudah sekali ya teman-teman. T-1, jumlah perlakuannya ada 5, dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian rumus dari DB galat itu sama dengan T kalikan R dikurangi 1. Jadi tadi T ada treatment, jumlah perlakuan kita ada 5, kita kalikan dengan R yaitu jumlah ulangan kita yang ada 4 dikurangi 1. 5 dikalikan 4 kurangi 1, 3 ya teman-teman. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian setelah itu kita mencari DB total. Nah, DB total rumusnya T dikalikan E dikurangi 1. T-nya kita punya 5, R-nya kita punya 4 dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, sangat mudah sekali kan teman-teman? Kurang dari 30 menit saya yakin teman-teman sudah bisa mengerjakannya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita mengisi semua yang ada di sini, kita mengerjakan JK. JK ini merupakan singkatan dari jumlah kuadrat. Nah, rumusnya, untuk JK perlakuan, JK galat, dan JK total, kita masukkan di sini ya teman-teman. Nah, JK perlakuan ini merupakan jumlah kuadrat dari setiap perlakuan yang tadi sudah kita jumlahkan ke kanan itu. P1 jumlahnya adalah ini, P2 jumlahnya ini, P3 jumlahnya ini, P4, P5. Nah, kita cek sekarang pada data di atas ya, 59 hingga 51 ini. Kita lihat di atas. Nah, ini teman-teman. Jumlah P1, jumlah P2, jumlah P3, P4, P5. Kita kuadratkan masing-masing. Kemudian kita bagi jumlah ulangan. Jumlah ulangan kita ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Oke. Kita masuk. Setiap jumlah perlakuan kita kuadratkan, kemudian kita bagi jumlah ulangan, kita kurangi FK atau faktor koreksinya ya. Jadi 15382 hasil dari jumlah kuadrat, kemudian kita bagi 4 jumlah ulangan ini kita kurangi, hasil FK-nya sama dengan 36,7. Sangat mudah sekali. Kemudian kita masuk ke rumus JK total. Nah, jumlah JK total ini merupakan total dari setiap hasil pengamatan yang ada pada setiap perlakuan dan jumlah ulangan. Yang mana sih 17, 12, 13 ini? Ya, kita cek aja pada tabel ya teman-teman, biar nggak pusing, langsung dilihat di datanya aja. Nah, ini dia teman-teman. 1, 17, kemudian 12, 11, 15. Per masing-masing ini kita jumlahkan satu-satu, dikuadratkan ya teman-teman, semuanya hingga di sini. Jadi yang saya blok ini kita kuadratkan satu-satu, kemudian kita tambahkan per masing-masing. Kita masuk lagi pada rumus. Di sini 17 kita kuadratkan hingga 13 kita kuadratkan ya teman-teman. Kemudian tinggal dikurangi FK yang sudah kita kerjakan tadi. Maka hasilnya adalah ini 3878 dikurangi FK sama dengan 69,2. Mudah sekali kan teman-teman, apalagi saudara mengerjakannya pakai Excel otomatis ya, nggak nyampe 1 jam atau nggak nyampe 15 menit lah. Kalau kalian sudah bisa, saya yakin kalian sudah mahir ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita mencari JK galat. Nah, JK galat ini rumusnya adalah JK total dikurangi JK perlakuan. JK totalnya 69,2, kita kurangi 36,7, maka hasilnya sama dengan 32,5. Sangat mudah sekali, kita sudah bisa mendapatkan JK-nya dari setiap item yang ada ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada rumus mencari KT atau kuadran tengah. Nah, kita lihat lagi itemnya. Ada KT perlakuan, ada KT galat. Prinsipnya teman-teman yang harus kalian ingat adalah, walaupun saudara tidak pakai rumus tapi saudara hafal. Nah, rumus KT ini adalah caranya saudara membagi JK dibagi DB. Jadi JK ini dibagi DB sama dengan KT. Oke, diingat lagi teman-teman, saya ulangi.
jadi rumus KT perlakuan ini sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi DB perlakuan. Hasilnya ini. Kemudian KT galat itu sama dengan JK galat kita bagi dengan DB galat. Hasilnya ini. Sangat mudah. Kalau saudara tidak percaya, kita cek lagi pada rumus yang di bawah. Ini. KT perlakuan merupakan jumlah JK perlakuan tadi yang sudah kita kerjakan dibagi DB perlakuan. Hasilnya adalah ini ya teman-teman. Kemudian JK galat dibagi DB galat untuk KT galat. Jadi sama dengan ini. Sangat mudah sekali. Oke, tetap semangat ya untuk menyimak. Kita masuk pada mencari F hitung. Wah, udah habis selesai ya. F hitung ya. Prinsipnya teman-teman saya jelaskan pada tabel ini. F hitung ini rumusnya adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Jadi rumus F hitung itu adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, sama dengan ini. Kita cek lagi di rumus. Nah, F hitung pada perlakuan sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Maka 9,175 kita bagi dengan 2,167 sama dengan 4,234. Kemudian yang terakhir kita mencari KK ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah mencari KT galat. Kemudian yang terakhir ada rata total ya. Rata total ini merupakan rata dari seluruhnya. Jadi tadi yang ada grand total itu kalian tinggal bagi saja dengan banyaknya hasil pengamatan, sehingga nanti akan didapatkan ini ya teman-teman. Jadi untuk mencari KK ini atau koefisien keragaman ini sebagai patokan saja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan RAL, biasanya KK yang dikehendaki adalah berkisar 5-10%. Biasanya tidak dihendaki untuk terlalu tinggi karena dari lingkungan sudah sangat diperhitungkan, lingkungannya harus sama seperti itu. Rumusnya adalah ini teman-teman. Jadi KK itu sama dengan akar dari KT galat, kemudian kita bagi dengan rata total, kita kalikan 100%. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian, nah sekarang kita untuk penentuan notasi ya. Notasi pada ANOVA ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah jika F hitung ini lebih besar dari F tabel 1%, maka dia bintang 2 atau berbeda sangat nyata. Sedangkan jika F hitung itu lebih besar dari F tabel 5% saja dan dia itu kurang dari F tabel 1%, maka dia bintang 1 atau berbeda tidak nyata. Nah, jika F hitung ini lebih kecil dari semuanya, baik yang 5% ataupun yang 1%, maka dia NS atau kita sebut dengan non signifikan seperti itu. Nah, kita lihat dari hasil data yang di atas ya teman-teman. Nah, di sini, kita punya satu kasus bahwa F hitung kita ya itu lebih besar dari F tabel 5%. Nah, maka dia bintang 1 ya. Jadi sesuai dengan syarat yang di bawah tadi ya, jika F hitung lebih besar dari yang 5% F tabel dan lebih kecil dari yang 1%, maka dia bintang 1. Nah, gimana jika ya, ini contohnya saja, jika F hitung ini saya ganti 8, maka jadi 8,234 merupakan F hitung yang lebih besar dari dua-duanya. Maka kalau lebih besar dari yang 1% atau 5%, dua-duanya ya harus lebih besar, maka dia adalah bintang 2. Nah, tetapi jika saya ganti misalnya F hitungnya ini adalah 2 ya, maka dia di bawah dari 5% bahkan yang 1%, maka secara otomatis notasinya adalah NS. Seperti itu. Sangat mudah sekali ya. Kemudian dapat dari mana ya F tabelnya? F tabel ini kita dapatkan dari tabel F. Di sini saya akan tunjukkan untuk tabel F-nya. Tabel F tabelnya ada yang 5% dan ada yang 1%. Nah, ini untuk tabel ANOVA 5%. Tadi kita punya DB galatnya 15. Kemudian punya jumlah DB perlakuannya adalah 4. Maka nanti tabel ANOVA,
tabelnya ya, F tabelnya pada perlakuan saya untuk penentuan notasi adalah 3,056. Kita cek di atas benar atau tidak. Oke, di sini betul ya teman-teman, 3,056. Nah, sedangkan 1% berapa? Ini. Oke, kita cek lagi di bawah pada tabel yang 1%. Nah, jumlah DP Galat 15, pelakuannya 4. Jadi kita memang menariknya sesuai ini ya teman-teman, sesuai dengan jumlah DP Galat dan DP perlakuan. Berarti yang ini teman-teman kita tarik ke sini, kemudian ke bawah sini, berarti yang ini. Oke, ini ya teman-teman. Jadi saya akan berikan shapes ya, biar kalian paham. Jadi yang ini ya. Kemudian setelah itu kita mencari yang sesuai dengan DP, berarti yang ini. Nah, berarti yang diambil yang ini, teman-teman. Saya kasih warna kuning. Nah, jadi yang kita ambil adalah yang ini. Seperti itu cara penentuannya. Oke, sangat mudah sekali ya teman-teman. Kurang dari 30 menit sudah bisa mahir mengerjakan ANOVA atau sidik ragam pada RAL seperti itu. Jika kalian punya pertanyaan dan punya berapa kesulitan, kalian juga bisa kirim email di email saya, bahkan kalian juga bisa komen langsung di situ. Oke, terima kasih, selamat berjuang dan lulus dari skripsinya.